نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fal khulasa dari apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, fa innal i'tisam bil jama'ah wal i'tilaf min usulid din. Berpegang teguh dengan al jamaah dan i'tilaf serta bersatu merupakan usuluddin, pokok agama. Wal far'ul mutanaza' fihi minal furu' al khafiyyah. Sedangkan cabang yang diperselisihkan itu merupakan al furu' al khafiyyah, cabang yang samar. Kata beliau, fa kaifa yuqadahu fil asli bihifdzil far'i. Bagaimana mungkin al asl itu dirusak, dicacati dengan menjaga al far'. Ikhtilaf itu merupakan far'. Namun al-i'tilaf wal ijtima' merupakan usuluddin. Sadaqa rahimahullah, ya. Pada bab syariat, pada bab istihbab, terkadang seseorang perlu at-tanazul min bab hifdzil usul wa huwa al-ijtima' wal i'tilaf. Fala siyama ma yata'allaq bi hududin nafsi, terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan keegoisan perasaan pribadi masing-masing. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah fi ad-dha'ifah. Disebutkan di halaman 34. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa jumlatul qaul, kesimpulannya, innal ikhtilaf mazmumun fi syariah. Sesungguhnya ikhtilaf adalah sesuatu yang mazmum, tercela dalam syariat ini tadi. Fal wajib, maka yang wajib adalah muhawalatu takhallus minhu ma amkan. Yang wajib adalah muhawalatu takhallus minhu ma amkana, berupaya at-takhallus ma amkana, berupaya untuk lepas gitu loh, berupaya untuk keluar dari khilaf tersebut selagi masih memungkinkan. Ini penting. Li'annahu min asbab dha'fil ummah, dikarenakan yang demikian itu sebab lemahnya umat ini. Makanya Ana sering bilang sama antum, dalam dakwah ini penting kita memikirkan, ya, memikirkan ijtima' wal i'tilaf. Bukan cuma sekedar terserah kamu lah. Itu dhaf, kelemahan. Kama qala ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih, fatafshalu. Kalau kalian berselisih, dampaknya apa? Al-fashal, kehancuran, kegagalan. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Ketika umat masing-masingnya berjalan dengan kemauannya sendiri, yang ini dengan begini, yang ini dengan begini, maka dampaknya al-fashal. Kemudian dampak berikutnya, lemah kekuatan kaum muslimin. Amar ridho bihi wa tasmiyatuhu rahmah, adapun ridho dengan adanya ikhtilaf dan menamai ikhtilaf tersebut dengan rahmat, fa khilaful ayatil karimatil musarrihah bidammihi, maka penyelisihan terhadap ayat-ayat yang sangat mulia lagi jelas tersebut, atau
penyelisihan ayat-ayat yang mulia lagi jelas tersebut sangat gamblang adanya celaan terhadap ikhtilaf tersebut. Jadi sudah ayat-ayat itu sudah sangat jelas menyebutkan tercela khilaf. Wala mustanadalahu illa hadzal hadis alladzi la aslalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak punya istanad, tidak punya istinad, tidak punya dasar. Orang yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah ini tidak punya dalil. Hadis yang mereka pegang ini tadi, hadis ikhtilafu ummati rahmah la aslalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada asalnya. Sering disampaikan ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Itu hadis tidak sahih. Wa huna qad yaridu su'alun, dan di sini terkadang ada pertanyaan. Wa huwa inna sahaba qad ikhtalafu wa hum afadilun nas afa yalhaquhum az-zammul al-madhkur. Mungkin ada yang bertanya, itu loh sahabat, mereka ikhtalafu, juga berselisih. Dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang mulia semua, punya kemuliaan, punya kedudukan, tapi mereka ada berselisih. Afayalhaquhumuz zammul madhkur. Apakah mereka masuk dalam celaan yang disebutkan tercelanya berpecah dalam Al-Qur'an, tercelanya berpecah dalam hadis? Wa qad ajaba anhu Ibnu Hazmin rahimahullah faqal. Dijawab oleh Ibnu Hazm, kalla, tidak. Ma yalhaqu ulaika syai'un min hadza. Tidak ada celaan tersebut yang nempel kepada mereka para sahabat. Li'anna kullam ri'im minhum taharra sabilallahi wa wajhatuhu al-haq, atau wa wijhatuhu al-haq. Kenapa li'anna kullam ri'in minhum? Karena setiap orang dari kalangan sahabat tersebut berupaya taharra sabilal haq atau taharra sabilallah, berupaya ingin mengikuti jalannya Allah Azza wa Jalla. Wa wajhatuhu al-haq, dan arah mereka al-haq. Fal mukhti'u minhum ma'jurun ajran wahidan li niyatihil jamila fi iradatil khairi. Orang yang keliru dari kalangan mereka itu diberi pahala dengan satu pahala. Kenapa? Karena niatnya yang sangat bagus dalam menginginkan kebaikan. Wa qad rufi'a anhul al-ithmu fi khata'ihim li'annahu lam yata'ammaduhu wala qasaduhu walastahanu bi talabihim. Wa qad rufi'a anhumul ithmu, telah terangkat dosa dari mereka pada kesalahan yang ada pada mereka. Kalaupun mereka para sahabat itu salah, itu dosa terangkat dari mereka. Kenapa? Li'annahum lam yata'ammadu wala qasadu walastahanu bi talabihim, karena mereka para sahabat tidak menyengaja, tidak ada keinginan secara langsung, dan juga tidak merendahkan, tidak menyepelekan dalam mencari kebenaran tersebut. Mereka ada upaya untuk nyari kebenaran, tidak disepelekan. Sehingga mereka ketika keliru tadi, bitalabihim al-haq, sehingga mereka terjatuh dalam kesalahan, itu bukan dikarenakan istihana bil haq, bukan karena nyepelekan. Wal musibu minhum ma'jurun ajrain. Orang yang benar dari kalangan sahabat maka dia akan diberi pahala dengan dua pahala. Wa hakadha kullu muslimin ila yaumil qiyamah fima khafiya alaihi minad dini wa lam yablughu. Demikian juga setiap muslim sampai hari kiamat pada perkara yang tersamarkan bagi dia dari urusan agama yang belum sampai pada dia. Jelas? Itu tidak juga yalhaqu azam. Setiap muslim yang tersamarkan padanya kebenaran dan belum sampai padanya kebenaran. Subhanallah ya kawan. Ini faedah yang luar biasa. Ya. Wa innamaz zam al-mazkur wal wa'idul mansus liman taraka ta'alluq bihablillahi ta'ala wa huwal Qur'an. Celaan yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi SAW terkait dengan perpecahan dan perselisihan. Kalau kita baca Al-Qur'an ada celaan bagi orang-orang yang berselisih, bagi orang yang berpecah, ancaman-ancaman yang terkait dengan dampak buruk perpecahan. Apa dampak buruk perpecahan? Afan. Apa dalilnya?
Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Nah, ancaman yang seperti ini kan namanya al-wa'id, al-mansus. Kepada siapa? Liman tarakat ta'alluqa bihablillahi ta'ala wa huwal Qur'an. Bagi orang yang meninggalkan ta'alluq, bagi orang yang meninggalkan berpegang dengan hablullah, yaitu Al-Qur'an. Wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bulughin nassi ilaihi wa qiyamil hujjati bihi alaihi wa ta'allaqa bi fulan wa fulan muqallidan amidan lil ikhtilaf da'iyan ila asabiyatin wa hamiyatil jahiliyah qasidan lil furqa mutaharriyan fi da'wahu bi raddil qur'ani was sunnah ilaiha fa in wafaqaha an-nassu akhadha bihi wa in khalafa ta'allaqa bi jahiliyatihi wa tarakal Qur'an wa kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haula humul mukhtalifun al-mazmumun. Lihat kata Al-Imam Ibnu Hazm, ana ulangi ya. Wa innamaz zammul madhkur wal wa'idul mansus. Celaan yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an atau hadis, ancaman yang dinaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, liman taraka ta'alluq bihablillahi ta'ala huwal Qur'an wa kalamu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bulughin nas ilaihi wa qiyamil hujjah alaihi. Ya. Yaitu bagi orang yang meninggalkan berta'alluq kepada Al-Qur'an dan juga berta'alluq kepada kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai kepadanya nas dan telah tegak padanya hujjah bagi dirinya. Dan orang tersebut bergantung dengan pendapat fulan wa fulan, taklid, lagi sengaja untuk berselisih, ya, bahkan menyerukan kepada asabiyah, wahamiyah, jahiliyah, sengaja ingin mencari perpecahan, bahkan taharri, ya, sangat-sangat cekatan luar biasa dalam tindakan dia tersebut untuk menolak Al-Quran dan Sunnah. Kalau cocok dengan nas diambil, kalau tidak cocok maka dia ambil kejahiliannya tadi. Dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan kalam Nabi SAW. Nah, inilah orang yang mukhtalifun al-mazmumun. Kalau sahabat tidak, ya ikhwan, tidak. Mereka pun tidak ada yang berselisih dalam bab usuluddin. Ittifaq mereka dalam bab usuluddin. Dan masing-masing mereka adalah upaya untuk ittiba'ul haq. Ketika buyyina lahul haq, raja'a ilal haq. Ketika dijelaskan kepadanya al-haq, maka mereka akan merujuk kepada al-haq tersebut. Itu para sahabat. Kemudian wa tabaqatun ukhra. Wa tabaqatun ukhra. Wa hum qaumun balagat bihim riqqatud din wa qillatit taqwa ila talabi ma wafaqaha ahwa'ahum fi qauli kulli qailin. Di sana ada tabaqat yang lain, yaitu suatu kaum, ya, yang telah sampai, ya, suatu kaum yang balagat bihim riqqatud din wa qillatut taqwa. Riqqah artinya lemah, ya, yang kelemahan pada agama dan sedikitnya takwa itu sudah sampai pada mereka. Jadi ada kaum yang lemah agamanya dan kurang takwanya, sehingga apa? Mengantarkan mereka kelemahan agama, dikitnya takwa tersebut, menyampaikan mereka kepada apa? Ila talabi ma wafaqa ahwa'ahum fi kulli qaulin qailin. Mengantarkan kepada apa yang mencocoki hawa nafsu mereka pada setiap ucapannya. Fahum ya'khuduna ma kana rukhsatan fi kulli qauli alimin. Mereka mengambil segala sesuatu yang dianggap rukhsah pada setiap ucapan seorang alim. Muqallidina lahu ghairi talibina ma aujabahun nassu 'anillahi wa an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia taklid, tidak menginginkan apa yang telah diwajibkan oleh nas dari Allah dan Rasulnya. Ini tabaqat yang lain, ya. Kalau sahabat tidak seperti itu. Wadih, jelas? Kemudian
Kita masuk pada bab yang baru. Masya Allah, Ana sangat tertarik buku ini. Ya. Banyak nukilan-nukilan. Kita masuk pada bab al-fawaqir allati dakhalat ala ummatil Islam bisababil khilafat. Itu yang benar ya. Al-fawaqir, fawaqir itu jamak dari faqrah. Faqrah itu sebenarnya kalau diartikan secara bahasa alinea. Ya. Mungkin bisa antum artikan poin-poin saja lah ya. Poin-poin yang masuk pada umat Islam ini dengan sebab khilaf. Al-faqiratul ula. Faqiratul ula. Oh, afwan, bukan faqrah, ya itu. Faqirah. Faqirah itu dari faqrah. Faqr, ya. Kegagalan, kemiskinan, kerusakan, itu makna seperti itu. Ya. Dampak lah kalau bahasanya itu ya. Dampak-dampak yang masuk pada umat Islam ini dengan sebab al-khilafat. Itu bisababil khilafat. Al-faqiratul ula. Dukhul man kana fi qalbihi hiqdun baina awsatil jama'at. Kata penulis buku ini, wa minal fawaqir allati la yastati'u ayyun kiraha munkirun. Ya. Termasuk fawaqir, ya. Termasuk fawaqir, kerusakan atau bencana, ya, yang tidak mungkin mampu diingkari oleh orang yang mengingkarinya, ya. Termasuk al-fawaqir, bentuk musibah, kegagalan atau kehancuran, itu semakna ya, al-fawaqir. Di antara bentuk musibah yang tidak mungkin diingkari oleh seorang yang mengingkari, wahwa, yaitu anna man kana fi qalbihi hiqdun wa ghillun ala ahli Islam, bahwasannya orang yang dalam hatinya terdapat hiqd. Hiqd itu dengki. Wa ghill sama ya. Kedengkian, kebencian terhadap kaum muslimin, maka istata'a ayyadkhula baina awsat ba'dil firaq. Maka dia mampu untuk masuk di tengah-tengah sebagian kelompok tadi. Dan itu benar. Ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah ahlus sunnah ini saja, ya, di tengah-tengah salafiyin terjadi perpecahan, orang yang tidak senang dia akan masuk. Benar apa enggak? Al-faqiratul ula, antum lihat, fahami? Al-faqiratul ula, musibahnya tadi. Dukhul man kana fi qalbihi haqdun baina awsatil jama'at. Akan masuk orang-orang yang dalam hatinya ada hiqd, ada kebencian terhadap kelompok-kelompok tadi. Dia akan masuk di tengah-tengah jamaat, di tengah-tengah kelompok tadi. Yang ini ya ikhwan, ana asyik bisyik yudhkar. Ana sedikit ngasih gambaran. Khususnya di Palembang nih, ana buka. Ada sebagian ustadz, ya, sebagian ustadz yang tidak disukai sama beberapa ikhwan. Dan mungkin kita, anak pribadi, punya sudut pandang berbeda dengan ustadz tersebut. Ana ambil contoh dulu. Dalam permasalahan banyak keluhan, khususnya di Palembang ini, masalah biaya sekolah itu mahal, yang mahal. Bukan saja di Palembang ya, di mana-mana ya, pondok pesantren mahal itu ya, gitu tadi. Ana pribadi termasuk yang tidak suka sekolah itu mahal sekali. Masuk sekolah sampai 20 juta, 15 juta gitu kan. Kok mahal kali? Ya, sebenarnya kalau ditelusuri ya wajar juga sih. Kamar antum nggak ada kipasnya, kamar mereka ada AC-nya, ya benar? Wajar, ya enggak? Sebenarnya wajar. Ya, kalau kritisan anak itu hilangkan saja fasilitas-fasilitas itu tadi, apa adanya gitu loh kan, biar murah. Enggak usah ada
tukang OB segala macam, santri suruh masak sendiri, nyuci sendiri, ya benar. Salah kadarnya gitulah, fasilitas itu diminimkan saja supaya mengurangi operasional dan pengeluaran yang besar. Nah, kemudian karena adalah sikap-sikap ana, akhirnya kita buat program Darul Hadis ini sebelum ada masjid ini, itu tempat belajar, namanya rumah belajar. Masya Allah, datang beberapa orang yang memberikan support, ya, supportnya luar biasa. Makanya Nabi bilang tadi, fi qalbi haqadun wa ghillun, support luar biasa. Masuk istilahnya ya, untuk menggunakan istilahnya itu, mungkin anak sadar atau tidak, itu menggunakan kaul-kaul dan juga mungkin tindakan-tindakan anak untuk dia ngehantam ustadz yang tidak dia sukai. Kemudian ada ikhwan, dia juga datang ke ana, dia ngasih tahu, hati-hati antum ustadz, jangan sampai antum termanfaatkan. Ya, termanfaatkan. Terus berjalan waktu ikhwan, menunjukkan ini orang apa namanya dalam fi qalbihi haqadun wa ghillun. Kemudian kita bukalah Darul Hadis ini, ya antum tahu sendiri ya, butuh profesional, butuh segala macam. Ustadznya butuh digaji. Kita sorohatan saja. Ya, kata orang Yaman, as-soroha roha. Ya sekarang, afwan, antum yang anak-anak tahfidzul Quran, seandainya di pondok ini tidak bayar, siapa yang mau ngajari antum? Itu saja. Ya. Guru itu juga manusia, belum dia tingkatan bisa merubah susu turun dari langit, rantai emas turun dari langit, belum bisa. Dia butuh, paling tidak kalau dia bujang butuh kuota dan butuh persiapan untuk cari wanita. Butuh, tidak ada istilah tadi. Ya. Dan uang itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Pondok-pondok yang, mohon maaf, minim sekali. Ini banyak sekali yang curhat, Ustaz, kami begini kurang, gaji kami begini. Banyak teman-teman yang di Jawa. Ya, ya kebutuhan. Sedangkan kondisi pondok ya kadang murah sekali gitu kan. Uang operasional itu tidak menutupi. Kita buat pondok ini tadi ada SPP, gegernya luar biasa. Ya, gegernya luar biasa. Kita jelaskan begini dan begini, begini dan begini, alur uang itu gimana, kebutuhan itu gimana. Anak katakan kepada antum, ya ikhwan, duit dari SPP yang masuk itu nggak ada istilahnya duit itu nyimpen kas. Siapa yang megang kas Darul Hadis? Nggak ada. Di SPP loh. Anak bukan duit donasi terkait dengan pembangunan segala macam itu tadi yang masuk ke rekening SPP, nggak ada. Habis masuk lewat. Setiap orang yang ngajar di sini, anak transparan. Kecuali Ustaz Siraj saja tidak tahu berapa duit yang masuk itu. Transparan. Syarif dulu begini. Abu Zaki semuanya tahu. Nah, bergeger lah, ya. Anak kasih contoh, anak nyebutkan nama. Terus cari. Kemana? Ya. Nyari, berupaya nyari masuk ke ausat yang kira-kira udah cari. Alhamdulillah sekarang anaknya dipondokkan di pondok Jawa Tengah, di pondok teman anak juga. SPP-nya murah ya, cuma 400.000. Tapi jangan dianggap, SPP murah itu kadang Ustadz itu nahan sabar saja. Ada pondok pesantren di Jawa Tengah, Jawa Barat, dia masuk wilayah Jawa Barat. Ada beberapa ikhwan di Palembang ini anaknya dipondokkan ke sana. Pondok itu tidak ada masjid, ikhwan. Masjid aja numpang masjid tempat umum. Anak pernah nginep di sana. Pondok itu numpang ke tempat masjid umum. Gaji gurunya kecil sekali. Dia ngomong sama, berapa sih SPP antum? Kami cuma 400.000. Gaji guru itu nggak cukup katanya. Tapi mau gimana lagi? Nah, fasilitas santri, dikit makannya salah kadarnya. Untung nggak kangkung sama berat nasi saja ya. Nah seperti itu. Jadi ada orang kalau tidak suka ketika jadi lihat ada perpecahan ini, makanya kalau anak pribadi sekarang butuh evaluasi, muhasabah, berupaya kita nutup celah. Jadi jangan kedepankan ego. Antum misalkan ini juga misalkan para duat.
Ya. Kadang sebagian orang itu apa? Cepat sekali dia ngambil sikap. Makanya anak sangat sayangkan dan sesalkan dengan sebagian orang yang baru pulang dari Yaman, langsung ngambil sikap. Apa sih masalah? Duduk kan dengan pikiran jernih. Yang katanya kalau mereka itu belajar depan masyayikh, duduk bareng, munaqasyah, tampakkan syaja'ah. Yang pernah bertahun-tahun belajar depan masyayikh, masyakil indak, apa masalahnya yang ada pada antum? Sampaikan. Harus berani iqamatul hujjah wal bayan. Imma akhata minna wa imma akhta minka. Imma su'ul faham, imma bisababi qillatil faham. Duduk. Tapi enggak ngambil sikap, udah beda. Ya anak sudah sampaikan sama salah seorang. Ya, ini dampaknya apa? Orang yang enggak senang sama kita bertepuk dia. Itu buktinya gini. Tuh contohnya orang-orang yang pulang dari Yaman. Memang dari dulu setiap orang yang pulang dari Yaman inginnya berselisih. Dampaknya apa? Orang yang dari luar bertanya-tanya. Masih di Bandung, anak-anak masih di Bandung, udah ditanya di telepon. Benarkah begini? Dampaknya apa? Semua orang yang nggak suka dia akan bertepuk, bersorak. Tuh lo begini. Nah memang begini, akan masuk. Makanya pikirkan. Makanya tantang, kalau berani, najlis indal masyayikh. Seperti itu. Anda sampaikan. Kemarin Anda sampaikan sama Ustaz Syarif itu. Anda sampaikan kepada mereka berdua. Kalau berani, sidrap, dauron ini untuk Sulawesi, Anda yang ongkosin. Duduk depan masyayikh. 5 juta, 6 juta itu Anda yang ongkosin. Duduk depan masyayikh. Duduk. Gitu. Dulu ada asatidzah yang berselisih di Indonesia ini. Udah berangkat depan Syekh Robi. Berangkat ke Yaman. Konsultasi sama Syekh Muhammad Al-Imam. Anak waktu itu ada di Yaman. Datang mereka ke Yaman, nemui Syekh Muhammad Al-Imam. Gitu loh. Enggak kucing-kucingan seperti ini. Yang katanya duduk depan masyayikh, duduk berani, harus berani. Kenapa? Karena antum, ya anak bilang sama antum tolib yang sekarang tolib. Karena antum nanti akan ngomong. Coba sekarang kalau ada orang konsultasi sama antum. Gimana Ustadz Wandi? Kalau saya begini. Gimana menurut antum? Antum pasti akan jawabnya begini. Antum kalau menyelesaikan masalah antum saja nggak bisa, Wandi. Gimana antum mau menyelesaikan masalah umat? Jangan dikira setiap masalah tiap daerah tuh nggak ada problem. Ini barusan kemarin di salah satu kota di Indonesia, di pondok pesantren di wilayah Sumatera ini, Anda menyebutkan kotanya. Pengajar di sana bilang, barusan curhat, Ustadz, gimana Ustadz? Ada di tempat kami nih dakwah ngajar, tapi tidak pernah ngajarkan kitab salaf. Dia ngarang buku sendiri, dia yang diajarkan. Dia diajarkan. Gimana menurut pandangan antum? Dikira tidak ada masalah. Di tempat orang itu akan ada banyak masalah, banyak masyakil. Ada lagi yang curhat di wilayah Jawa Barat. Dia pernah belajar di Yaman. Ustadz gimana Ustadz? Tempat antum cukup tidak operasional Ustadz? Kalau tempat anak Ustadz kadang gajiannya ini kadang bukan boro-boro mau nambah, kadang berkurang Ustadz. Alasan apa? SPP santri belum bayar, dikurangi dulu bulan ini. Banyak masalah. Itu tugas antum seorang dai, harus bisa menyelesaikan masalah diri antum sebelum antum menyelesaikan masalah orang lain. Kalau antum gak bisa, anak katakan gak usah antum belajar ke Yaman. Antum Wandi ini pesan antum kaderisasi yang akan diberangkatkan ke Yaman. Kalau antum gak bisa menyelesaikan masalah, ma'indaka at-tu'ada wa ta'anni wa tarayyus, udah khalihi. Jadi tukang kasur, tukang cilok deh. Itu saja. Kalau sumbu pendek, nggak cocok misalkan, antum ngajar di mana, nggak cocok, antum langsung resign, udah keluar anak. Lihat, perhatikan murid-murid yang ada. Lihat bagaimana. Orang itu kadang sinin tawilah, panjang bertahun-tahun, sabar. Ini enggak sebentar, belumlah berjalan, udah mundur. Akhirnya dampaknya apa? Jadi obrolan orang, yang sana tanya, yang sini tanya, sana tanya. Sampai orang yang di luar daerah pun tanya. Sampai orang yang ada di Batu Raja itu tanya. Oh, yang di Bekasi juga tanya. Sampai orang bertanya-tanya. Kenapa? Masalah apa? Orang yang gak seneng.
Akhirnya apa? Dampak itu tidak mikir. Makanya kalau belajar itu, ya belajar, mata itu dipasang, ditempel. Iqra kutuban ulama. Baca tuh buku ulama, gunakan mata yang ada. Antum punya pikiran, gunakan pikiran yang ada. Jangan mengedepankan perasaan dalam dakwah ini tadi. Sama juga yang nyantri, ikhtilaf sama santri. Udah aku mau pindah sajalah. Tapi alhamdulillah antum nggak ada yang pindah gara-gara beda pendapat atau bedaan pemikiran. Keluar, antum apa menyelesaikan masalah? Tidak ada. Ini ada santri yang dulu di sini dikeluarkan. Anda ingat mengeluarkannya siang, pulang ke sana. Kemarin seminggu yang lalu, Anda tanya bapaknya, Anda udah dapat lanselantingan dikeluarkan dari pondok yang sekolah tempat yang baru. Anda tanya bapaknya, mau masuk darul hadis lagi? Malu Ustaz katanya. Yang siko kemarin pontang-panting, antum bisa bayangkan? Apa menyelesaikan masalah? Tidak ada menyelesaikan masalah. Ketika antum tidak bisa menyelesaikan masalah di suatu tempat, itu adalah awal kegagalan antum. Antum tidak akan bisa menyelesaikan dimanapun. Dulu ada santri tidak betah di sini, pindah ke Muara Bungo. Dari Muara Bungo ke Ciamis, dari Ciamis pindah ke Bekasi. Sekarang ada di Palembang. Berapa? Apa nggak mikir? Ketika antum tidak bisa melatih diri menyelesaikan masalah-masalah antum, ya, antum ada masalah, antum tidak bisa latih, tidak bisa antum selesaikan, maka dampaknya hari kemudian. Makanya Nabi bilang, antum santri tidak bisa menyelesaikan masalah antum tidak akan bisa menyelesaikan di tempat yang lain. Ada santri dulu sini, tidak bisa dia menyelesaikan masalah diri dia dengan aturan pondok pesantren, pindah ke tempat lain, Muara Bungo sana. Bisa selesai masalah? Tidak selesai. Masalah lama aja dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Pindah lagi ke Ciamis dengan rekomendasi dari ana, ustadz yang hubungi. Ana bilang udah terima aja dulu, bagus orangnya. Nggak sampai sebulan, kata ustadznya kami pulangkan, ngerokok, suka keluar malam. Udah pindah ke Bekasi, ada rumah belajar, 2 orang, satu dari Jalur, satu dari Palembang ini. Bapaknya udah ngomong, anakku udah banyak juga catatan ustadz. Terakhir ketemu, gimana? Kok pulang? Baru liburan Ramadan, udah Syawal datang, belum sampai, baru seminggu pulang. Kata bapaknya, udah banyak catatan ustadz, sebelum dikeluarkan keluar aja dulu. Apa bisa menyelesaikan masalah? Nggak ada. Nggak bisa. Makanya Nabi bilang, hidupnya antum ada pada diri antum penyelesaian masalahnya. Kemudian kata penulis buku ini, ya, orang yang ada hikmat terhadap ahlul Islam, fayan syuru sumumahu bi amanin bismil Islam wa yushawwi al Islam wa bismi hubbi ali Muhammadin yushawwi ala Muhammadin wa bismi ahli sunnah tushawwi as sunnah atau tushawwah as sunnah. Fayan syuru sumumahu, dia menebar racunnya tadi, bi amanin, dengan tenang, bismil Islam, dengan bawa nama Islam. Yushawwah al-Islam, sehingga dikotorilah Islam tadi, dirusak. Wa bismi hubbi ali Muhammadin, dia menyebarkan racunnya juga dengan nama cinta kepada keluarga Muhammad. Yushawwah alu Muhammadin, sehingga dibuat rusak juga keluarga Muhammad. Wa bismi ahli sunnah, dengan nama ahli sunnah, tushawwah as-sunnah, sunnah pun dibuat rusak. Kama sana'a Abdullah ibn Saba al-Yahudi ar-Rafidhi, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi ar-Rafidhi. Qala Abdul Qahir al-Baghdadi fil farqi bainal firaq, berkata Abdul Qahir al-Baghdadi fil farqi bainal firaq. Kitab ini, kitab Al-Farq Bainal Firaq, fil jumlah kitabun thayyib, secara global kitab bagus. Anda punya kitab ini di ta'liq sama Syekh Ahmad Syaffan Al-Ahjuri. Ahmad Syaffan Al-Ahjuri yang ada di Darul Hadits Ma'bar. Anda dulu belinya di Fiyush. Kata Syekhuna Abu Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah, beliau mengatakan secara global kitab ini sangat bagus. Kata Abdul Qahir al-Baghdadi, Zakaro Asy-Sya'bi, al-Imam Asy-Sya'bi menyebutkan, anna Abdullah ibn Sauda kana yu'in as-Saba'iyyah ala qauliha. Dulu Abdullah bin Sauda membantu Saba'iyyah. Siapa Saba'iyyah ini? Pengikut Abdullah bin Saba. Wa kana ibnu Sauda fil asl Yahudiyan min ahlil Hirah. Ya. Dulu Ibnu Sauda
secara asal dia adalah Yahudi. Ya. Min ahlil Hira atau Hira. Dari wilayah Hira atau Hira ya. Fa adharul Islam. Abdullah ibnu Sauda. Dia menampakkan Islam. Wa arada ayyakuna lahu inda ahlil Kufah suqun wariyasa. Dan dia ingin memiliki posisi dan kedudukan lah di kalangan ahlul Kufah. Fa dzakara lahum annahu wajada fit Taurat, disebutkan fa dzukira lahum atau fa dzakara lahum, dia menyebutkan kepada ahlul Kufah bahwasanya dia mendapati di Taurat, si Abdullah bin Sauda ini tadi mendapati di Taurat anna likulli nabiyyin wasiyan, bahwasanya setiap nabi itu memiliki wasi, orang yang dapat wasiat. Wa anna aliyan wasiya Muhammadin, katanya Abdullah bin Sauda. Siapa Abdullah bin Sauda? Abdullah bin Sabah ini loh ya, diplesetkan mungkin dengan Abdullah bin Sauda ya. Nah, jadi dia nih gini, dia Yahudi Abdullah bin Sabah ini atau Abdullah bin Sauda. Jadi masuk Islam, nampakkan Islam. Kemudian dia pengen ada posisi di penduduk Kufah, ingin terpandang ya. Wa arada ayyakuna lahu inda ahlil Kufah saukun wariyasa, ya punya posisi. Lalu disebutkan sama mereka, sama dia, bahwasanya ada di Taurat setiap nabi itu punya wasi, punya orang yang mendapatkan wasiat. Wa ana aliyan wasiya Muhammadin, Ali adalah orang yang diwasiati oleh Nabi Muhammad. Wa annahu khairul ausiya, dan Ali adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan wasiat. Kama anna Muhammadan khairul anbiya, sebagaimana Muhammad adalah sebaik-baik nabi. Lihat pikiran dia, ngompori, provokasi orang. Qala Ibnu Hazm fil Fisal, itu bacanya Fisal. Qala Ibnu Hazm fil Fisal, jangan fil Fasl, ketahuan sekali antum kurang mutolaah. Nanti kalau ada ustadz, makanya saya bilang di antara penting itu tadi ya, jadi ustadz itu tadi, anda sering ngomong sama antum, di antara syarat jadi ustadz itu minimal tahu banyak kitab ya, tahu banyak kitab. Jadi antum ketika baca bertemu kitab ini, antum tahu cara baca yang benar gimana kitab itu, jangan sampai antum salah baca. Qala Ibnu Hazm fil Fasl, fasal apa ya, itu nah, bacanya gimana? Fil farqi bainal farqi. Kalau antum tidak tahu itu kitab, antum bacanya apa? Fil farqi bainal farqi, ya enggak? Tapi kalau antum tidak tahu, antum bacanya apa? Fil farqi bainal firaq. Al farq bainal firaq. Nama kitabnya apa? Al farqu bainal firaq. Qala Ibnu Hazm fil Fisal, bacanya Fisal. Al Fisal bainal milal wan nihal, itu nama kitabnya. Fil Fisal bainal milal wan nihal. Qala Ibnu Hazm, Abdullah ibnu Sabah al-Himyari Yahudi. Abdullah bin Sabah adalah orang Himyar. Himyar ini di mana? Di Yaman. Fa innahu la'anahu Allah azharal Islam likaidi ahlihi. Dia ini, semoga Allah melaknatnya, menampakkan Islam untuk membuat makar terhadap ahlul Islam. Fahuwa kana aslu itsaratin nas ala Utsman. Dia ini Abdullah bin Sabah adalah orang yang asalnya bikin provokasi kepada umat manusia di zamannya Utsman. Jadi di zaman Utsman dia ini tukang provokasi. Jadi si Abdullah bin Sabah ini di zamannya Utsman sudah jadi aslu itsarah, sudah jadi tukang provokasi. Wa qala Abul Mudhfar al-Asfarayini fit tabsir fid din wa'lam anna Ibn Sauda kana rajulan yahudiyan. Ketahuilah bahwasannya Abdullah bin Sauda adalah Yahudi. Wa kana qad tasattara bil Islam. Dulu dia sudah tasattur, pura-pura masuk Islam. Wa arada ayyufsidad din 'alal muslimin. Dia ingin merusak agama kepada kaum muslimin. Ya. Qala Ibnu Jarir At-Tabari fi tarikhihi, berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, kana Abdullah ibnu Sabah Yahudiyan min ahli San'a. Wong San'a, Abdullah bin Sabah nih, wong Yaman. Abdullah bin Sabah Yahudi, berasal dari wilayah San'a, makanya kabilahnya Himyari. Ya enggak?
Ummuhu sauda, emaknya hitam. Fa aslama zamana Utsman, masuk Islam zaman Utsman. Tsumma tanqilu fi buldanil muslimin, kemudian pindah dia ke negeri-negeri kaum muslimin, yuhawilu dhalalatahum, berupaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Fa bada'a bil Hijaz, tsumma al-Basra, tsumma al-Kufah, tsumma Syam. Dia mulai di wilayah Hijaz, kemudian Basra, kemudian Kufah, kemudian Syam. Falam yaqdir ala ma yurid inda ahadin min ahli Syam. Namun dia tidak mampu menginginkan apa yang dia inginkan pada seorang pun di negeri Syam tersebut. Fa akhraju hatta ata Misr. Akhirnya diusir sama penduduk Syam sehingga dia pun datang wilayah Mesir. Fa'tamara fihim. Faqala lahum fima yaqul. Ya. Akhirnya dia pun mendatangi penduduk Mesir tersebut, berdiam di sana. Faqala lahum fima yaqul. Akhirnya dia katakan kepada penduduk Mesir, la'ajabun mimman yaz'um anna Isa yarji' wa yukadzdzib anna Muhammadan yarji'. Dia mengatakan la'ajabun, sangat mengherankan, sungguh sangat mengherankan. Mimman yaz'um anna Isa yarji', sangat mengherankanlah dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Isa itu akan kembali, akan pulang. Wa yukadzdzib bi anna Muhammadan yarji', namun dia mendustakan Muhammad yarji'. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina faradu 'alaikal qur'an, sesungguhnya yang mewajibkan kepada engkau Al-Qur'an, laradduka ila ma'ad, akan mengembalikan engkau kepada ma'ad, hari kembali, tempat kembali, yaitu hari nanti, hari akhirat. Fa Muhammadun ahaqqu birruju' min Isa. Muhammad itu lebih layak untuk kembali dibandingkan Isa. Qal faqabila dzalika anhu. Akhirnya faqubila dzalika anhu, akhirnya diterima. Wa wada'a lahum raj'ah. Sehingga sudah berhasil dia meletakkan pemikiran raj'ah pada orang-orang Mesir. Faham? Ditanamkannya pemahaman raj'ah. Ya. Katanya dia sangat mengherankan, kok ada orang yang bilang bahwasanya Isa bisa kembali, ya. Tapi dia mendustakan raj'ahnya Nabi Muhammad SAW. Tahu raj'ah? Raj'ah itu semirip reinkarnasi lah, seperti itu ya. Fatakallamu fiha, sehingga orang-orang pun sudah berbicara bahas masalah raja'ahnya. Tsumma qala lahum ba'da dzalik, kemudian dia berkata kepada orang-orang, innahu kana alfa nabiyyin, ya, walikulli nabiyyin wasi, sesungguhnya dulu ada 1000 nabi, masing-masing nabi itu punya orang yang diwasiati. Wa kana aliyun wasiya Muhammadin, Ali adalah orang yang diwasiati oleh Muhammad. Tsumma qala Muhammadun khatamul anbiya, kemudian dia mengatakan Muhammad adalah penutup para nabi. Wa Ali khatamil ausiya, sedangkan Ali adalah khatamil ausiya. Wallahu ta'ala ikhwan, mungkin kita lanjutkan, ini masih panjang ya. Insyaallah nanti kita ulangi keterangan dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari pada pertemuan berikutnya. Insyaallah besok setelah darasnya Syekh. Setelah pelajarannya Syekh nanti kita lanjut ya. Naktafi bihadzal qadar.